Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Sebagian orang sudah menikah 10 tahun, tapi tak kunjung dikaruniai anak. Berusaha sekuat tenaga, bahkan tidak sedikit harta yang dikeluarkan. Karena serasa hampa hidup tanpa datangnya buah hati menghiasi rumah. Namun itulah takdir ilahi. Dan ada sebagian yang kepingin menunda punya anaknya. Tapi Allah kasih lagi. Allah kasih lagi. Bahkan terkadang ada anak-anak yang tidak diinginkan kehadirannya sebenarnya. Tidak direncanakan oleh orang tua. Tapi itu juga takdir ilahi. Ada yang punya anak, bahkan sudah merajut mimpi untuk sang anak. Tapi anak itu diambil oleh Allah Azza wa Jalla ketika umur dia baru beberapa tahun di muka bumi ini. Ada yang bahkan umurnya beberapa hari. Ada yang keluar dari perut bundanya dalam kondisi sudah meninggal dunia. Ada juga yang punya anak sampai dewasa. Tapi ternyata anaknya menjadi azab buat orang tuanya. Padahal semua menginginkan anak itu menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk untuk pandangan orang tuanya. Ahibati fillah, hidup ini ujian. Yang tidak punya anak sedang diuji sama Allah. Yang punya anak diuji sama Allah. Kadangkala anaknya semua laki. Ada yang anaknya semua perempuan. Dan ada juga yang sampai mati tidak punya anak. Siapa sih yang berhak menentukan hal itu? Allah Rabbul Alamin. Nggak ada lagi yang mengatakan, kenapa aku nggak punya anak? Kenapa Allah nggak kasih aku anak? Enak ya yang punya anak laki-laki itu, sedangkan anakku semua perempuan. Ahibati fillah, Allah tatkala berbagi anak atau menahan anak, itu untuk kebaikan kita. Tugas kita menerima pemberian Allah dan menjalani takdir ini. Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 49-50. Coba kita renungkan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati inatha wa yahabu liman yasha. Wa yahabu liman yasha'udz-dzukur
أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Nah, artinya Memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Allahu Akbar. Dia Maha Mengetahui dan Dia Maha Kuasa. Sejatinya Allah bisa memberikan kepada semuanya anak laki 3, anak perempuan 3. Allah kasih 5. Allah bikin semuanya nggak punya anak. Kenapa? Lillah, milik Allah jemaah. Kita ini milik Allah. Yang ada di rumah kita milik Allah. Anak-anak kita juga milik Allah Azza wa Jalla. Dan Allah membagikan itu atas dasar ilmu Allah. Bukan sembarangan. Bukan semena-mena. Tapi innahu alimun qadir. Karena ada orang yang berkuasa, kemudian dia bertindak semena-mena, semau dia. Allah bertindak atas dasar ilmu dan hikmahnya. Ahibati fillah. Iya, anak itu perhiasan dunia. Yang tadi serasa hampa kalau punya rumah. Kadang-kala anak lihat orang kaya nih, rumahnya gede banget. Anaknya cuma 1. Atau cuma 2. Padahal kamarnya ada 10. Jadi kayak kosong gitu. Ya, tapi mau gimana lagi? Maka semua berharap untuk punya anak. Namun di balik perhiasan itu ada fitnah. Ada godaan yang berat buat orang tuanya. Yang kalau kita tidak berhati-hati, anak itu akhirnya nggak jadi qurrata a'yun. Ada anak yang menyeret orang tuanya ke neraka dunia dan neraka akhirat. Allah berfirman di surat At-Taghabun ayat 14 dan 15. Menceritakan tentang bagaimana pasangan hidup kita, anak-anak kita bisa menjadi musuh buat kita. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Dan di sisi Allah, pahala yang besar. Subhanallah jemaah.
Allah tuh sayang sama kita. Maka Allah kasih penjelasan kepada kita tentang kehidupan ini. Bahwa ada di antara pasangan hidup kita, istri-istri kita. Atau ada yang suaminya. Dan anak-anaknya musuh. Kenapa anak kok jadi musuh? Maka kata Allah, fahdharuhum, berhati-hati engkau menghadapi mereka. Kata Nabi SAW tentang fitnah anak yang mungkin jadi musuh buat orang tuanya. Innal walada mabkhalatun majbanatun majhalatun mahzanah. Sesungguhnya anak itu membuat orang tuanya jadi bakhil. Jadi pelit orang tua itu. Sebelum punya anak, Masya Allah, dia suka berbagi. Bahkan royal dia berbagi. Mungkin ada banyak anak yatim yang dia santuni. Mungkin dia menjadi orang tua asuh untuk beberapa santri. Dia suka berbagi ke masjid, ke tetangga. Setelah punya anak, orang tua jadi kurang bersedekah. Kenapa? Buat anak. Nabung. Nanti kalau anak-anaknya kuliah, kadang-kala orang tua, Masya Allah jemaah, dia memikirkan rumah anak-anaknya satu persatu. Ini ada orang tua yang Masya Allah memikirkan rumah buat anak-anaknya, memikirkan usaha buat anak-anaknya, tapi tidak pernah berpikir punya rumah di surga. Nggak ada. Dia bisa buatkan rumah buat anaknya, kasih modal usaha buat anaknya, mungkin ratusan juta atau miliaran. Tapi buat rumah Allah, ya sedekah 50 juta. Kan nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Nggak mau sedekah, engkau juga nggak apa-apa, yang penting zakat dikeluarin. Kalau kita bicara wajib. Tapi kenapa tidak berpikir nih orang tua untuk punya rumah di surga bersama anak-anaknya? Rumah di dunia, Masya Allah. Kalau ditanya berapa harga rumahnya, miliaran, puluhan miliar ada orang punya rumah. Tapi nyumbang, bangun musola 200 juta. Anak itu bikin orang tuanya bakhil. Majbana, bikin orang tuanya pengecut. Nggak lagi mau berjihad di jalan Allah. Kesian sama anak-anaknya. Nanti gimana kalau anak-anaknya jadi yatim kalau bapaknya berjihad fisabilillah. Majhalah, bikin orang tuanya bertindak bodoh. Kadang-kala gara-gara anak sholatnya telat-telat, dikatakan kerja buat anak. Oke, buat anak, tapi jangan sampai engkau telat sholatnya. Demi anak kadang-kala korupsi nih orang tua, mencuri orang tua. Katanya demi anak, anakku mau sekolah untuk bayar semester depan. Hati-hati. Itu anak, fitnah anak. Karena biasanya ada orang, kalau buat aku sendiri, mamanya anak katakan, buat anak sih, anak makan nasi setengah piring nggak apa-apa, nggak makan pun anak puasa. Tapi anak-anak, kesian mereka. Ya, mahzana. Anak yang jadi qurrata a'yun, penyejuk pandangan, kata Nabi, bisa menjadi mahzana, penyusah orang tuanya. Berapa banyak anak yang sampai kuliah masih nyusahkan orang tuanya, yang sampai menikah masih menyusahkan orang tuanya. Yang kalau orang tua ini nggak punya anak, mungkin dia santai hidupnya, nggak mikirin anak-anak yang nyusahkan orang tuanya. Tidak sedikit anak yang menyebabkan orang tuanya harus bolak-balik ke pengadilan. Orang tuanya harus bolak-balik ngunjungin anaknya di penjara. Ada anak-anak yang narkoba yang akhirnya orang tuanya malu di masyarakat. Ya, itu fitnah anak. Dan itu ujian. Ahibati fillah. Namun anak ini aset buat dunia kita dan akhirat kita.
Ketika kita mati, kata Nabi SAW, di antara yang menjadi aset buat orang tua, selain harta yang disedekahkan, diwakafkan, selain ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Untuk menjadikan anak-anak qurrata a'yun, maka perlu adanya perjuangan. Dan perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Yang pertama, itu memilihkan bapak buat anak itu atau ibu buat anak itu. Sebagian orang berpandangan bahwasanya anak itu menjadi penyejuk pandangan kalau dia ganteng, lucu, cantik, penyejuk pandangan. Itu masih kecil-kecil mereka. Iya mungkin. Tapi di balik itu ada yang menyejukkan pandangan, kulitnya gelap. Rupanya tidak cantik. Tapi dia hafal Al-Quranul Karim. Ketika ibunya sedang tidur siang, dia dengar sayup-sayup. Anaknya murajaah surat Ar-Rahman. Allahu Akbar. Apa enggak tenang tidurnya itu ibu? Kadang-kadang kalau melihat ya, ada korek-korek yang secara rupa biasa-biasa aja. Tapi kalau baca Al-Quran, buat yang di belakangnya itu tenang dan damai. Jadi penyejuk pandangan itu bukan hanya enak dipandang mata, tapi nyaman dirasakan oleh hati. Sebagian lelaki ketika menikah, dia memilih ibu yang cantik. Dengan harapan anaknya jadi penyejuk pandangan. Istilah mereka apa? Memperbaiki keturunan. Dia cari yang lucu-lucu tuh ibunya. Dan dia punya uang. Dia bisa memilih wanita-wanita yang cantik untuk dia nikahi. Dan wanita-wanita cantik itu mau sama dia juga. Bukan karena ketampanannya, tapi karena fulusnya. Nih, kaya ketemu cantik. Biasanya kayak gitu. Kira-kira anaknya qurrata a'yun enggak? Wallahu a'lam. Ada yang orang tuanya akhirnya bertobat. Mendidik anak-anaknya dengan benar. Oleh karena itu Rasul SAW sejak awal itu sudah memberikan arahan. Kalau mau nikah, fadfar bidatid din. Beruntunglah engkau mencari perempuan yang agamanya baik. Selamat hidupmu. Selamat. Nih yang punya istri soleha di masa pandemi tenang. Kenapa? Alhamdulillah. Memang dari dulu anak-anak gak sekolah pun alhamdulillah ibunya sudah jadi madrasah sebenarnya. Subhanallah. Tapi kalau istrinya gak soleha, bingung nih orang tua. Ya Allah gimana ngajarin anak ini? Ibunya aja sholatnya telat-telat. Lebih baik anak di pesantren daripada di rumah. Begitu pula banyak wanita di mana mau mendapatkan anak qurrata a'yun kalau imamnya di rumah nggak pernah sholat. Sedangkan Nabi SAW sudah memberikan arahan kalau mau milih suami itu, yang pertama agamanya. Dia melaksanakan yang wajib itu paling minimal perilakunya. Anak-anak itu perlu suri tauladan. Selain dikasih nasihat pakai lisan, perlu dikasih nasihat dengan perbuatan itu anak-anak. Makanya dimulai dari sini. Pilihlah pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria Nabi SAW, bukan dengan nafsu. Kemudian yang jadilah
orang tua yang baik, yang soleh. Kan katanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Paling tidak kalau orang tuanya soleh, ya insya Allah anak-anaknya jadi qurrata ayun. Bagaimana cerita di surat Al-Kahf ketika Nabi Musa dan Khidir memperbaiki bangunan yang hendak roboh. Kenapa Nabi Khidir melakukan itu? Beliau mengapun tembok itu milik 2 anak yatim di kota. Di bawahnya ada harta karun yang tersimpan buat mereka. Abuhuma, bapaknya 2 anak itu orang soleh. Mati bapaknya udah. Yatim nih anak. Gimana dalam kondisi itu anak hidup tanpa bapak, Allah menjaga tuh anak. Apa sebabnya? Bapaknya pejabat, mati. Bapaknya presiden, mamanya udah mati, jadi anaknya dapat fasilitas macam-macam dari negara. Atau bapaknya orang kaya, jadi meninggalkan harta yang banyak. Tidak. Karena bapaknya. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Allah ingin tuh anak tumbuh dewasa. Kemudian mereka bisa menikmati itu harta. Kenapa? Bapaknya orang soleh. Bagaimana Sa'id ibn Musayyib? Ini kita belum bicara anak ya, orang tuanya. Bagaimana supaya kita dapat qurrata ayun? Sa'id bin Musayyib dia berkata kepada anaknya, la fi salati min ajlik raja'an an uhfadha fi, raja'an uhfadha fi. Aku benar-benar akan menambah, ya Allah jemaah, tambah ibadahnya. Jangan standar. Bangun malam. Nih Said mengatakan kepada anaknya, Said ini alim ulama loh jemaah, yang terkenal di kota Madinah. Aku akan menambah sholatku untukmu hai anak, dengan harapan Allah menjagamu untukku. Kemudian dia membaca itu surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Bapaknya 2 anak yatim itu. Umar bin Abdul Aziz mukmin yamut. Tidak ada seorang mukmin yang meninggal dunia illa hafizahullah, akan menjaga dia di anaknya wa aqibi aqibi, dan Allah akan menjaga cucunya, bukan cuma anaknya jemaah. Bagaimana Allah menjaga Nabi Ibrahim? Anaknya dijaga. Setelah anaknya, cucunya dijaga juga. Nabi punya anak Yakub, punya anak Yusuf, dijaga sama Allah. Muhammad ibn al-Mukan, innallah salih. Sesungguhnya Allah benar-benar menjaga dikarenakan ada orang soleh di sana. Siapa yang dijaga? Waladahu wa walada waladi. Yang Allah jaga anak dia dan cucunya. Waddu'ulahu. Dan yang akan dijaga juga, Masya Allah jamaah, rumah-rumah yang ada. Fama yazaluna fi hifdin minallahi wa sitri. Itu orang-orang akhirnya dijaga selalu sama Allah, dilindungi sama Allah. Karena ada orang soleh di sana. Makanya kenapa kita perlu bertetangga sama orang soleh. Tinggal bersama orang soleh. Yang kalau kita lupa diingetin. Yang kalau anak-anak kita melakukan kesalahan diingetin sama dia. Baik. Maka jadilah orang soleh orang tuanya. Kemudian proses
menciptakan qurrata ayun, membuat qurrata ayun. Banyak yang sibuk minum jamu, minum obat-obat kuat, atau dikasih tahu dokter nih supaya anakmu nanti sehat, engkau hendaklah makan ini, minum ini, macam-macam. Bininya juga kayak gitu. Ya silahkan kalau memang jadi sehat walafiat, tapi ada hal yang ketika seorang mendatangi istrinya, jangan lupa baca doa. Jangan lupa baca doa. Kata seorang ustadz, nih banyak anak-anak yang durhaka sama orang. Banyak anak-anak yang gak bener. Kayaknya tuh orang tuanya waktu bikin gak baca doa. Minum pil kuat, minum jamu, gak baca doa. Apa doanya? Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau rezekikan kepada kami. Yakni dari anak-anak kami. Baca doa. Nggak hafal Pak Ustaz. Boleh nyontek. Gimana jemaah? Suami nyontek dulu, akhirnya nggak hasrat kadang-kadang dia. Aduh, hilang sudah moodnya. Makanya dia hafal. Kenapa? Engkau ingin punya qurrata ayun. Istri pun juga membaca. Bismillah. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anna ahadahum idza arada an ya'tiya ahlahu." Andai kata seseorang di antara mereka apabila hendak mendatangi istrinya, lalu berkata bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Fa innahu iyuqdar bainahuma walad. Kalau ditakdirkan punya anak dari hubungan itu, lam yadurrahu syaitanun abada. Ya Allah, setan tidak akan pernah membahayakan dia selama-lamanya. Nggak yakin dengan hal ini. Tentunya yang membaca ini orang yang menikah, bukan orang yang berzina. Karena mereka takut untuk punya anak. Kemudian, gaulilah di tempat yang ditentukan. Kita ini hidup di masa yang fitrah manusia udah banyak rusak. Laki-laki tidak tertarik dengan wanita. Wanita tidak menyukai laki-laki. Atau ada laki-laki tertarik sama wanita tapi juga tertarik sama laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Dan ingat, ketika Allah mensyariatkan nikah, kemudian di situ ada hubungan antara suami istri, Allah sudah menetapkan tempat di mana hubungan tersebut. Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 223. Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.
Barakallahu fikum, subhanallah ya. Betapa indahnya kalamullah ketika menyebutkan istri-istri itu seperti kebun, tempat bercocok tanam. Di mana tempat bercocok tanam? Karena ada orang-orang yang na'udzubillah mendatangi istrinya bukan di tempat bercocok tanam, tapi di tempat kotoran. Allah udah kasih tahu tuh tempat cocok tanam. Datangilah tempat itu. Kapan saja, gimana saja. Yang penting di tempat bikin anak. Di kebunnya. Bahkan subhanallah, Allah mengingatkan kita kepada akhirat. Hendaklah berbuat baik kita itu. Tadi dengan membaca doa. Jangan serampangan ya. Rasulullah SAW mengatakan, Man atam ra'atan fi duburiha faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang menggauli istrinya pada duburnya, na'udzubillah, sesungguhnya dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam riwayat Ibn Adi, mal'unun man ya'ti nisa fi mahashihinna, terlaknatlah orang-orang yang mendatangi istrinya, di dubur mereka. Terlaknat. Gimana engkau mau dapat qurrata a'yun? Bapaknya ini terkutuk. Dan kadangkala ada perempuan yang mengiyakan hal itu. Terus engkau berpikir punya anak yang qurrata a'yun. Berat. Maka jadilah orang baik dulu. Kemudian jangan datangin perempuan ketika dia sedang haid. Seorang istri harus benar-benar memastikan dirinya suci ketika suami mendatangi dia. Kemudian nih, di antara yang harus dilakukan orang tua, jangan menyebarkan rahasia ranjang. Jangan. Perempuan-perempuan kadangkala cerita sesama mereka ya tentang hubungan mereka di atas ranjang. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Inna min asyarrin nas indallah manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang termasuk manusia paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Siapa? Ar-rajulu yufdi ila imraati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirra. Ini laki-laki menghubungi istrinya, istri menghubungi suaminya, lalu mereka menyebarkan rahasia ranjang itu. Hadits rawahu Muslim. Itu termasuk orang yang paling buruk. Gimana? Akan memiliki anak-anak jadi penyejuk mata. Orang tuanya terlaknat, terkutuk, mendatangi istrinya, tidak di tempat bercocok tanam. Kemudian dia menyebarkan hubungan tersebut sama kawan-kawan dia di kantor, sama sahib-sahib dia di tempat kerja. Maka kita harus bertakwa kepada Allah. Kemudian kalau anak itu lahir, udah punya anak nih, proses ketika anak itu dalam kandungan, orang tuanya terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada tradisi budaya-budaya yang terjadi di masyarakat ketika orang sedang hamil. Sebelum melakukan tradisi dan budaya tersebut, coba tanyakan, apakah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam melakukan hal itu ketika istrinya Khadijah hamil? Ketika putrinya Fatimah hamil? Ketika putrinya Zainab hamil? Kalau ternyata nggak ada, ya udah, nggak perlu takut engkau. Karena ada orang yang berpikir kalau nggak diselamati gitu ya, nanti anaknya cacat, anaknya nanti durhaka. Yang penting
engkau lakukan yang dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam kepada istrinya, kepada cucunya. Dan alhamdulillah, bagaimana Hasan dan Husain menjadi sayyida syababi ahlil jannah, menjadi yang termulia, pemimpinnya pemuda-pemuda surga. Kemudian setelah anak itu lahir, berikan nama yang baik. Berikan nama yang baik. Seperti apa yang nama yang baik? Nama yang baik itu Abdullah, Abdurrahman, atau nama orang-orang soleh, nama para nabi. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika punya anak, beliau ceritakan kepada para sahabatnya, tadi malam aku dikasih anak sama Allah SWT. Aku kasih nama seperti nama bapakku, Ibrahim. Karena Nabi keturunannya Nabi Ibrahim. Dikasih nama Ibrahim. Nggak perlu pilih nama banyak-banyak. Karena kan atas dasar ini orang tuh berpikir ya, gimana supaya anak-anak ini jadi orang yang baik. Oh, dikasih nama. Namanya Muhammad Utsman Saleh. Masya Allah. Kan namanya 3. Supaya anak itu mengumpulkan semua kebaikan. Nggak kayak gitu. Kita lihat Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad alaihissalam. Kasih nama siapa anaknya? Ibrahim. Anak-anak perempuannya semuanya satu nama. Zainab, Ruqayyah. Kalau sekarang kan enggak. Fatimah. Siti Fatimah Az-Zahra. Masya Allah. Nama putri Nabi itu alaihissalam cuma Fatimah. Nabi Ibrahim ketika punya anak yang pertama. Dikasih nama siapa? Ismail. Yang artinya doa yang dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Ismail. Satu aja namanya. Jadi jangan sampai karena disuruh kasih nama yang baik, akhirnya kita kebingungan cari nama. Kasih nama satu. Yang kedua, bubuhkan nama bapak. Yang ketiga, tambahkan nama kakeknya. Kadang-kadang ada mahasiswa, Anda tanya, namanya Fulan gitu. Anda tanya, yang nama antum siapa? Yaitu Ustaz. Terus, nama yang ketiga ini apa? Ini gabungan nama bapak sama ibu. Jadi ada yang nama bapak sama ibunya digabungin. Karena ada perempuan, enggak, aku ingin namaku ada. Ya Allah, nasab itu ke jalur bapak. Ibu itu tidak dikenal oleh banyak orang. Tapi Allah selalu mengenang dia. Karena tuh anak 9 bulan berada di perut ibunya. Jadi jangan merasa kemudian ibu ini, ya Allah masa nama anak gak ada di belakangnya Ustaz? Iya. Karena namamu sudah disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau sebagai ibu yang mengandung dia. Sehingga tuh anak wajib berbakti 3 kali lipat kepada ibunya. Ibumu, ibumu, ibumu. Bagaimana Allah mengenang ibu? Hamalathu ummuhu. Ibunya yang hamil dia. Allah yang mengenangnya. Tapi secara tulisan bapaknya yang ditulis namanya. Jadi cukup. Berikan nama yang baik. Nama yang baik ini berpengaruh kepada ia. Rasulullah SAW mengganti nama para sahabat yang jelek. Nggak dibiarin. Kemudian jamaah lakukan aqiqah. Ana ingin memberikan penjelasan tentang aqiqah. Aqiqah ini seperti kurban. Menyembelih seekor kambing. Menyembelih. Bukan undang makan orang ke rumah kita. Aqiqah itu menyembelih kambingnya tadi. Sehingga kadangkala ada orang yang menunda aqiqah. Sunnahnya aqiqah hari ke-7. Hari ke-7. Jangan gara-gara, enggak kita ingin undang-undang ya. Kita ingin bikin acara cuma kalau hari ke-7 kan ibunya masih lemas. Nantilah insya Allah hari ke-20. Nanti pas ada hari libur. Kita menunda sunnah
karena nafsu kita. Jangan ditunda. Kalau engkau punya kelebihan harta, boleh akikah sapi, boleh akikah sapi. Sunnahnya kalau anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Tapi anak punya rezeki banyak, Ustaz, silahkan kau mau akikah lebih dari itu. Tapi kalau rezekinya kurang, ya sudah 1 ekor kambing. Yang bagus. Nasihat ana, jangan mudah percaya sama iklan akikah. Akikah sekian, 200 tusuk sate, kemudian gulai, apalah mereka menunya disebutkan. Yang penting kambingnya yang besar, yang paling bagus, yang paling sempurna. Karena engkau sedang mengorbankan itu kambing buat Allah Azza wa Jal sebagai bentuk syukur. Bukan masalah makannya. Terus gimana Ustaz setelah itu? Ya silakan. Engkau mau disimpan sebagian mau dibagikan seperti Idul Adha, tafadhol. Mau dibagikan mentah, dipotong-potong, dikasihkan ke mereka, silahkan. Bahkan para ulama menjelaskan lebih utama mana sekarang, membagikan dagingnya atau mengundang mereka ke rumah. Sebagian mengatakan lebih baik bagikan dagingnya. Kalau bisa dagingnya matang. Ya udah dagingnya matang ini, subhanallah jemaah, nggak harus pakai nasi. Bikinkan sate yang bagus seperti orang jualan sate. Terus terang aneh ini sering dapat ya, nasi kotak akikah itu kadang-kala nggak bisa dimakan. Bukan nggak bisa dimakan ya, kurang nyaman lah. Lebih enak beli sate. Kalau orang jualan sate kita beli itu lebih enak. Sedangkan akikah kan harus ada nasinya, harus ada buahnya, nggak perlu. Yang penting kambingnya, dan itu tidak membebanimu akikah ini. Karena ada orang-orang yang kepingin punya anak itu bertahun-tahun, ketika punya anak dia nggak akikah. Kullu ghulamin marhunun bi aqiqati. Setiap anak yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikah. Jadi kalau bicara ingin punya qurrata a'yun, maka bayar dulu gadainya dengan menyembelih kambing. Sekali lagi, pilihlah yang bagus. Sebagaimana engkau ingin punya anak yang bagus, yang qurrata a'yun, kalau beli kambing yang qurrata a'yun juga. Lihat, oh ini bagus nih. Urusan fulus ya lihat lagi kalau punya fulus gitu loh. Kalau nggak punya fulus ya sudah, yang penting kambing yang standar, yang sesuai dengan syarat Idul Adha, syarat kurban. Kemudian ingat, berikan makanan yang halal buat anak kita. Jangan berpikir orang tua makanannya harus bergizi. Bukan hanya bergizi, tapi yang halal. Apalagi sang ibu yang tuh anak akan nyusui dari dia. Dulu, subhanallah, di masa Nabi SAW kita tahu Nabi disusukan. Nabi itu disusukan. Artinya disusui orang lain. Nggak apa-apa. Tapi bukan dikasih susu sapi. Bukan dikasih susu kambing. Tapi dikasih ASI gitu loh. Kenapa di Indonesia ini ada gerakan ASI ya? Ada gerakan ibu menyusui anaknya. Karena banyak ibu yang tidak memahami hal itu. Disinilah engkau memulai qurrata a'yun. Mulai menjadikan anak itu anak yang soleh. Ketika ibu menyusui anaknya sambil ngaji, sambil baca zikir pagi dan petang. Kemudian sang ibu mengkonsumsi makanan yang halal. Sang suami bekerja cari yang halal. Rasulullah SAW mengatakan, man nabata lahmuhu minas suhti fannaru awla bihi. Siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas buat dia. Gimana nih anak ingin jadi anak soleh, sedangkan orang tuanya tidak memberikan dari yang halal. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 172. Ini ayat perlu kita baca,
perlu kita renungkan bagaimana Allah memerintahkan kepada kita makan pun diatur. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Subhanallah. Allah panggil. Dan pengaruh makanan ini kepada anak-anak kita jelas. Makanan yang baik akan menyebabkan doa orang tuanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada di antara kita yang berdoa, bertahun-tahun berdoa, memohon kepada Allah buat anak-anaknya, tapi kok anaknya seperti itu, kok nggak baik-baik, nggak benar-benar anaknya, maka coba engkau lihat, mungkin dulu makan haram. Sehingga sebelum berdoa perlu bertobat. Tobat ini insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Maka bagi ibu tolong yang menyusui anaknya, manfaatkan waktu itu untuk membaca Al-Quranul Karim. Kalau memang ada ibu yang tidak bisa menyusui anaknya, silahkan menggaji orang untuk menyusui anaknya. Tapi cari yang soleha. Subhanallah jemaah ya. Mungkin ini bisa menjadi sebuah profesi baru. Mudah-mudahan nih emak-emak mungkin kepikiran ya untuk membuat komunitas. Kan ada penyalur apa? Penyalur asisten rumah tangga. Ada babysitter. Mungkin sekarang perlu kita kembalikan lagi seperti di zaman Nabi SAW. Ada ibu-ibu yang menyusui. Dibikin memang. Cari perempuan-perempuan yang soleha ya. Jadi buat tambahan. Buat mereka juga. Kan banyak perempuan yang soleha. Kadangkala suaminya bekerja, dia di rumah aja, ibu rumah tangga. Alhamdulillah. Sekarang ini banyak tempat penitipan anak. Tapi udah ada nggak tempat penyusuan anak? Iya. Nah, musisi saya ini udah ada nggak tempat penyusuan anak? Belum ada Ustadz. Iya. Ya. Ada baby care gitu apa untuk penitipan anak mungkin ya Ustadz. Mungkin ada donor ASI ada Ustadz. Donor kayaknya bukan donor ya, mungkin nanti bisa dipikirkan itu bersama. Insya Allah kalau sudah ada yang mulai, mungkin teman-teman ini mulai bisa di-cloning di tempat-tempat lain nantinya. Jadi sekali lagi bukan donor, dikasih duit mereka. Bagaimana dulu ketika wanita-wanita datang ke tempat Nabi SAW ke Mekah ya untuk cari anak-anak susuan, mereka dapat duit. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim ketika seorang bercerai, suami istri bercerai. Kemudian sang ibu nggak mau sama anaknya. Kalau sang ibu, anak bayinya, mamanya, ibunya yang masih ngerawat, oke, berarti ibunya dikasih uang air susu. Kalau tidak, ya udah susukan kepada orang lain. Sampai seperti itu. Dan ana rasa ini lebih baik daripada susu sapi atau susu kambing. Ini ASI. Dan tentunya tadi cari ibu-ibu yang soleha. Sehingga kita ngantarkan anak kita ke rumah mereka ya. Dia jadi saudara susu. Nanti pun akan banyak lagi seperti zaman Nabi SAW. Saudara susu. Perlu ada yang nyatet. Ini saudara susunya fulan. Yang nyusu sama ibu fulan siapa? Fulan. Ini mahram semuanya. Subhanallah jemaah. Kemudian setelah itu orang tuanya banyak berdoa. Ini karena kalau bicara anak-anak kecil. Kita belum bisa ajarin apa-apa. Iya. Banyak doa udah.
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang perlu dihafalin, doa yang di surat Al-Furqan ayat 74. Coba silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Tuh baca doa. Kapan ada waktu senggang, mungkin sang ibu melihat anaknya sedang main, ingat sama Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lihat suaminya pulang kerja, ya Allah, suamiku ini belum soleh. Baca doanya. Suaminya udah soleh pun baca doa. Jangan suka mengeluh kepada manusia, lupa mengeluh kepada Allah Azza wa Jal dengan berdoa memohon kepadanya. Terus berdoa. Cari waktu-waktu mustajab. Antara azan dan qomat. Ketika turun hujan. Ketika mendengar suara ayam berkokok. Sepertiga malam akhir. Doa terus. Kemudian di surat Ibrahim. Ayat 35 dulu. Di surat Ibrahim ayat 35. Kita lihat nih bagaimana doanya Nabi Ibrahim buat anaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Allahu Akbar. Kita lihat ya doanya orang soleh. Bukan hanya untuk rumahnya. Bukan hanya untuk keluarganya. Beliau minta buat negerinya. Nabi Ibrahim mengatakan, ij'al hadzal balada aminan. Jadikan negeri ini negeri yang aman. Siapa di antara kita yang suka mendoakan Indonesia? Yang minta kepada Allah. Dengan doa inilah dibaca, Rabbi ij'al hadzal balada aminan. Yang kita maksudkan adalah Indonesia. Karena kita hidup di sini. Kemudian baru meminta buat dirinya. Buat anak keturunannya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kebanyakan doa orang tua, ya Allah mudah-mudahan ya anak cita-citanya tercapai ya. Insya Allah ada doa yang sering ana dengar. Mudah-mudahan jodohnya cepat datang, usahanya lancar, umurnya panjang. Nggak pernah berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dirinya dan anak keturunannya dari menyembah berhala. Ahibati fillah. Kita melihat orang-orang yang murtad. Anda membaca ada seorang artis yang sampai umur 10 tahun muslim. Setelah itu murtad. Ada yang 25 tahun muslim. Setelah itu murtad itu anak. Ada yang menikah itu anak dinikahkan sama bapaknya dengan orang yang hafal Al-Quran. Setelah itu cerai, murtad itu anaknya. Kita jangan merasa aman jamaah. Makanya para ulama menyebutkan, kalau Nabi Ibrahim aja doanya seperti ini, bagaimana dengan kita? Kita siapa gitu loh. Wahada anak keturunannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Beliau berdoa minta kepada Allah agar dijauhkan dari menyembah berhala.
Tolong orang tua doa, hafalkan doa ini. Kemudian di surat Ibrahim ayat 40. Doa Nabi Ibrahim lagi. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, benarkanlah. Allahu Akbar. Iya, beliau minta rizki buat anak-anak keturunannya, betul. Beliau minta buah-buahan buat mereka. Tapi beliau meminta yang pertama agar dijaga tauhid anak-anaknya. Yang kedua meminta agar dijadikan dirinya dan anak keturunannya orang-orang yang mendirikan sholat. Maka disinilah setelah kita berdoa, doa pagi dan petang juga kita minta. Setelah itu kita perlu mendidik anak-anak. Didikan pertama buat anak-anak kita adalah tauhid. Ajarkan kepada anak kita seperti doa yang kita panjatkan. Bukan hanya berdoa, tapi ada usaha. Luqman Al-Hakim, ketika dia mendudukkan anaknya, memberikan nasihat kepada anaknya. Nih orang tua perlu duduk sama anaknya ya. Kemudian kalau jadi orang tua ini, jangan suka ngomel sama anak. Usahakan kalau berkata sama anak itu yang bisa dihitung sama anak. Ucapan orang tua yang bisa diingat sama anak. Oke, anaknya melakukan kesalahan, ditegur, jangan panjang. Akhirnya anak itu apa ya? Bahasa Jawanya itu sumpek sama orang tua. Suntuk dia. Tapi kasih nasihat dengan cara yang baik. Tegur mereka dengan cinta. Ketika Luqman mendudukkan anaknya, Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Luqman ini secara penampilan ada riwayat-riwayat yang menyebutkan dia kulitnya hitam. Rambutnya keriting. Ya, tidak tampan. Tapi Allah menyebut dia dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana dia mendidik anaknya? Di surat Luqman ayat 13, nanti sampai selesai tolong dibaca, tapi kita baca yang ayat pertama dari nasihat Luqman kepada anaknya di ayat 13. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang nyata, kezoliman yang besar." Itu nasihat pertama. Menumbuhkan di diri anak kita bahwa bumi ini memiliki pencipta. Dia Esa. Tiada sekutu baginya. Tunjukkan kepada anak kita. Itu gunung-gunung yang menjulang tinggi. Itu awan yang bergerak. Itu mentari, rembulan. Katakan itu ciptaan Allah. Ketika duduk bersama anak, lagi makan ikan, makan ayam, ingatkan mereka. Yo, siapa nih yang menciptakan ayam? Siapa yang menciptakan ikan ini? Yang punya ikan di rumahnya ikan koi yang warnanya bagus. Tanyakan kepada anak-anak. Banyak orang tua hanya mengingatkan, ini ikan mahal ya, hati-hati ya, dijaga. Jangan sembarangan kasih makan. Lupa untuk mengingatkan anak-anak, ini ikan Allah yang menciptakan.
Yang ngasih warna itu Allah. Sehingga pendidikan tauhid ini, itu anak tidak hanya mendapatkannya di sekolah, di meja makan, di rumah kita. Ketika bertamasya, ketika berangkat ke laut, ke pantai, ketika berangkat ke gunung, maka orang tua harus memanfaatkan momentum tersebut. Ketika naik mobil, ketika melihat sore hari, melihat tahu-tahu matahari sedang mau tenggelam, warnanya indah sekali. Kasih tahu mereka, itu matahari sedang pergi bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah jemaah. Ini pendidikan tentang tauhid. Ketika melihat rembulan di awal bulan, ajarkan kepada anak kita doa yang diajarkan Nabi SAW. Nak, tuh lihat tuh, ini bulan sabit, kita masuk awal bulan. Baca doa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikan awal bulan ini penuh dengan keimanan dan keamanan, penuh dengan keselamatan dan keislaman. Lalu sampaikan kepada anak kita, Nabi mengatakan rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu Allah Azza wa Jalla. Tauhid dijaga. Ketika melihat tempat sesembahan orang-orang musyrikin, ketika melihat patung-patung dan berhala-berhala, kita perlu menyelamatkan anak kita. Untuk mengingatkan ini kesyirikan. Allah murka. Padahal yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih semuanya Allah, kenapa minta kepada selain Allah Azza wa Jalla? Jadi, Nabi Ibrahim alaihissalam, Luqman al-Hakim, dan para nabi, Nabi kita Muhammad alaihissalam menekankan masalah tauhid. Sebelum bicara sholat. Iya, kemudian setelah itu sholat. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Thaha ayat 132. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Sebenarnya ucapan di akhirat itu dari penerjemah. Akibat yang baik itu di dunia dan di akhirat buat orang-orang yang bertakwa. Maka ini kita menanamkan kepada anak kita. Agar mereka mendirikan sholat. Setelah tauhidnya dijaga, sholatnya. Dan sabar, orang tua sabar nyuruh anaknya sholat. Sebagaimana orang tua kita dulu sabar, sekarang pun kita perlu sabar. Khususnya ketika anak itu, kadang-kala ketika anak itu masih kecil, masih nyaman. Tapi mulai suka bermain ya, kadang-kala perlu ekstra sabar kita. Ketika dia sudah remaja, perlu lagi kesabaran kita. Tapi insya Allah, kalau kesabaran di awalnya itu kita lakukan nih para orang tua, perlu menghindari kegiatan-kegiatan, kalau bisa dikurangin kegiatan-kegiatan dia, khususnya seorang ibu ya, fokus untuk mendidik anaknya. Di masa umur 7-10 tahun. Ini masa yang sangat krusial. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, Muru awladakum bis-salali sab'in. Suruh anak kalian sholat sejak umur 7 tahun. Disuruh. Wadribuhum alaiha li 10. Ada masa 3 tahun. Pukul mereka kalau umur 10 enggak sholat. Jadi masa 3 tahun, kalau sudah anak umur 7 tahun, itu tolong fokus orang tua mendidik anak. Sejak awal sebenarnya. Tapi di masa-masa itu, hendaklah mereka bersabar, mereka berusaha menyisihkan waktu bersama anak-anaknya. Ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilimpahkan kepada orang, yang limpahkan kepada orang. Karena kita ingin anak-anak kita menjadi qurrata a'yun. Setelah kita didik sholat, maka pendidikan yang lainnya. Adab dan etika. Ketika makan, bagaimana Rasul SAW
sejak dini melihat anak makan dengan tangan kirinya, apakah dikatakan, oh masih kecil, nggak apa-apa, nggak dosa, dia tuh belum baligh, malaikat tuh belum nyatet. Ini cara pandang yang salah mendidik anak. Nabi alaihissalatu melihat ada anak istrinya, ini Masya Allah Nabi. Bukan anak Nabi alaihissalatu, anaknya Ummu Salamah. Ketika makan, ngawur ya tangan kirinya. Kadang-kadang kan anak itu, ya namanya anak kecil ya, ngambil pakai tangan kanan, nanti tangan kiri dia makan sini, makan sini. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Ya gulam, samillah. Wahai bocah, ucapkan nama Allah. Sebutkan nama Allah ketika makan. Wakul biyaminika. Makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik. Makanlah yang dekat dengan engkau. Ingat, dia itu masih kecil. Tapi orang tua perlu mendidik. Kadangkala anak makan dengan tangan kiri, umur 2 tahun atau 3 tahun, orang tua mengatakan masih kecil. Biasakan dia. Ketika dia mengambil dengan tangan kirinya, katakan enggak. Tangan yang baik mana? Tangan kanannya. Baru dikasih. Ketika dia makan, ya Allah, ana jadi ingat sama anak-anak. Kadang-kala anak-anak itu sampai anak ikat tangannya. Anak taruh di belakangnya dia. Yo. Karena untuk membiasakan dia aja. Ada anak-anak yang kalau makan pakai 2 tangan, padahal cukup dengan 1 tangan. Maka anak katakan taruh tanganmu di belakang. Coba. Ini pendidikan adab dan etika sejak dini, jamaah. Kemudian nanti bagaimana memilihkan sekolah buat mereka, memilihkan guru buat mereka, memilihkan kawan buat mereka, dan proses memiliki anak qurrata ayun itu sampai anak umur berapa, sampai mereka menikah pun tetap orang tua tidak boleh lepas mendidik mereka, mengingatkan mereka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika Fatimah sudah menikah sama Ali bin Abi Thalib, Nabi itu malam hari datang ke rumahnya memberikan pendidikan. Tengah malam sebelum subuh dibangunin anaknya untuk sholat malam. Jadi kita nggak boleh berlepas diri dalam mendidik anak kita. Bukan berarti kita intervensi dengan rumah tangga mereka. Tidak, tapi kita watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz. Jazakallah khair wa barakallahu fiik untuk paparannya. Dan alhamdulillah seperti biasa sudah banyak pertanyaan yang masuk untuk topik ini. Kita akan mulai pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga serta seluruh umat di dunia selalu dicurahkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mau bertanya Ustadz, alhamdulillah anak saya laki-laki dua-duanya autism. Tapi alhamdulillah yang tertua high function autism. Jadi sholatnya sudah mulai teratur, tapi kadang suka masih ngaco bacaannya. Pertanyaannya, sejauh mana sebagai orang tua mendidik anak-anak special needs walau katanya mereka sudah dipastikan sebagai penduduk surga karena kewajibannya sudah luntur. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jamaah. Ana baru faham. Ternyata bahasa Indonesia berkebutuhan khusus itu terjemahan dari bahasa Inggris ya. Special need gitu. Ya, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kalau tadi ada ucapan, mereka bisa dipastikan penghuni surga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, harapan kita. Mereka masuk surga insya Allah. Tapi ada anak-anak berkebutuhan khusus yang bisa sholat. Sehingga dia kalau dikatakan gak wajib sholat, dia bisa wajib sholat. Orang tua akan dapat 2 pahala nih. Ada orang berkebutuhan khusus yang dibiarin sama orang tuanya gak dididik. Ya udahlah kayak gitulah anaknya. Tapi ternyata kemarin kita ada kajian khusus bersama anak-anak autis. Ya. Oh subhanallah. Ada anak autis yang akhirnya hafal surat Ar-Rahman. Hafal surat-surat pendek. Yang dulunya orang tuanya gak berharap dia bisa apa-apa. Ternyata dia bisa. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Tidak ada penyakit yang Allah turunkan melainkan Allah turunkan obatnya, penyembuhnya.
Jadi buat orang tua tadi kalau dikatakan anaknya udah belajar sholat, alhamdulillah, dan bisa sholat benar sholatnya, tapi kadang-kala ngaco. Ya kalau kadang-kala ngaco, ketika ngaco dia nggak punya kewajiban untuk sholat nantinya. Ketika akal dia sedang pergi. Tapi tatkala akal itu datang, dia punya kewajiban. Dan sekali lagi orang tua dapat 2 pahala. Pahala capek mendidik dan pahala ketika anak itu jadi qurrata a'yun. Tuh anak bisa mendoakan orang tuanya. Orang tuanya meninggal dunia, kalau anak itu nggak tahu apa-apa, ya sudah anak itu nggak bisa doakan orang tuanya. Walaupun nanti insya Allah akan dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya pada hari kiamat nantinya. Tapi tentunya orang tua tetap berbaik sangka sama Allah SWT ketika anak itu tadi umpamanya dia lagi ngaco, ya sudah berarti dia nggak wajib sholat. Tapi ketika bisa dibimbing untuk sholat, tetap diajarin sholat. Dan sabar orang tua. Sebagaimana tadi kita baca firman Allah SWT di surat Thaha ya, ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Sabar ketika nyuruh mereka. Dan pahalanya beda. Kadang-kadang kan ada emak-emak yang lihat, ya Allah enaknya ya anaknya tetangga nggak repot, nggak perlu perjuangan untuk mendidik mereka. Beda pahalanya. Nggak sama. Kata Nabi SAW, ajruki ala qadri nasabiki wa ta'abiki. Balasan buat engkau itu sesuai dengan kelelahan dan nafkah yang engkau keluarkan. Anak yang sehat biasa nggak capek orang tuanya. Nafkah yang dikeluarkan untuk sekolahnya juga nggak banyak. Tapi anak-anak yang berkebutuhan khusus, subhanallah, kadang-kala orang tua sampai pening memikirkan biaya untuk belajar mereka. Maka insya Allah Allah akan berikan balasan yang setimpal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustadz. Berikutnya tolong dibuka untuk pertanyaan langsung. Ya, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik, tafadhali. Ya Ustadz. Ustadz, saya mau bertanya untuk persiapan punya cucu Ustadz. Masya Allah. Udah lewat Ustadz. Anaknya nih. Ustadz, seperti yang tadi Ustadz sampaikan, bahwa nama itu berpengaruh terhadap kehidupan si anak. Bagaimanakah contoh kehidupan buruk apabila kami sebagai orang tua salah memberikan nama kepada si anak? Karena contoh yang saya lihat hanya 2 Ustadz, teman saya. Dari nama Alif, katanya berat namanya, diganti Alif. Namanya Bara, sakit-sakitan, R-nya ditambahin 1 lagi, R jadi Bara gitu. Kalau itu kan mungkin kurang benar ya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Jadi kalau nama, bukan ada nama berat ya sebenarnya. Ada nama yang maknanya memang nggak benar. Mungkin begini. Ada nama yang haram. Nama haram itu seperti memberikan nama kepada anak dengan nama Tuhan-Tuhan orang musyrikin. Dengan nama-nama dewa. Nggak boleh. Haram hukumnya harus dirubah. Wajib dirubah. Atau nama yang khusus buat Allah. Siapa nama anaknya? Allah. Nggak boleh. Harus dirubah. Atau namanya Ar-Rahman. Nama Rahman ini juga termasuk nama khusus buat Allah SWT. Harus ada Abdurrahman. Atau Hibatur Rahman, pemberian Allah Ar-Rahman. Kemudian ada nama yang terlalu menyucikan diri. Ada unsur tazkiyah. Seperti nama Khairun Nisa. Wanita terbaik. Itu termasuk ada unsur dia membanggakan dirinya gitu. Ini wanita yang terbaik. Yang ini nggak wajib diganti, tapi dianjurkan kalau bisa diganti dengan nama yang lain yang tidak mengandung unsur menyucikan dirinya itu, merasa dirinya paling baik seperti
Itu diganti. Kemudian ada nama yang maknanya buruk. Maknanya buruk. Seperti ribut. Ada namanya orang ribut. Kalau di bahasa Arab itu yang pernah Nabi ganti namanya Hazan. Bapaknya Sa'id ibn Musayyib tadi. Kakeknya Affan. Bukan bapaknya, kakeknya. Hazan itu artinya keras kepala. Orang keras kepala udah. Susah orangnya. Ketika dirubah sama Nabi SAW namanya Anta Sahal. Dari Hazan diganti Sahal. Apa kata kakeknya Sa'id ini? Aku nggak mau merubah nama pemberian orang tuaku. Apa kata cucunya? Sejak itu yang namanya ruwet di rumah kita itu sampai hari ini ada. Gara-gara kakeknya nggak mau dirubah namanya. Famazalatil huzuna, keras kepala orang-orang di rumah itu, ya Allah ya. Gara-gara kakeknya nggak mau dirubah namanya. Jadi kalau bicara ada lagi yang namanya zalim. Orang namanya zalim. Jadi orang Arab itu dulu yang ngasih nama zalim. Nama bapaknya Sarik, pencuri. Anaknya zalim, bapaknya Sarik. Itu ada dirubah sama Nabi SAW namanya. Kalau tadi diberikan contoh namanya Bara. Ya. Bara ini sebenarnya nama yang baik. Dalam Islam ada nama Bara. Al-Bara. Al-Bara itu artinya yang sembuh, yang selamat ya, seperti itu. Kalau tadi ketambahin K ya, supaya jadi Barok namanya. Barok, tapi sebenarnya pakai Hamzah, bukan pakai K. Nggak ada masalah. Jadi namanya itu dirubah jadi nama yang baik. Bisa jadi merubah dengan menambahi huruf di belakang atau menambahi kalimat di depannya. Ini cerita dulu, ada kawan punya ustadz di Semarang. Ustadz itu namanya minal khosirin. Artinya minal khosirin itu termasuk orang-orang yang merugi. Dulu masih ada sampai hari ini orang yang kalau ngasih nama anak tuh buka Quran. Maka apa yang dibuka, yang dia tempel tangannya di sana, namanya anaknya itu. Pas nempel di sana, minal khosirin. Termasuk orang-orang yang merugi. Ketika dia sudah besar, udah ngerti, diganti namanya. Ditambahin depannya, laisa minal khosirin, bukan termasuk orang-orang yang merugi. Ditambahin laisa. Kemudian anak dulu punya kawan ya. Gimana cerita? Namanya itu Sahirun Alim. Di Quran disebutkan cerita Fir'aun ini ketika mengundang penyihir-penyihir agar mendatangkan bikulli sahirin alim, dengan setiap penyihir yang pinter. Jadi nama anak itu penyihir yang handal. Jadi harus diganti gitu loh. Bagaimana gantinya? Bisa jadi sahirnya dibuang, jadi alim doang. Jadi seperti itu. Jadi intinya yang pertama berkaitan dengan makna perlu diperhatikan. Setelah itu kalau sudah terlanjur ya tetap bisa dirubah yang mau dirubah. Jadi ada yang wajib dirubah, ada yang dianjurkan dirubah. Kalau yang wajib dirubah tadi nama-nama, nama anaknya Abdul Uzza, hambanya Tuhan Uzza. Itu berhalanya orang musyrikin, harus diganti. Hadza wallahu alam bissawab. Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Apakah anak yang berdosa menunjukkan karena orang tua berdosa? Ana dan suami merasa selama ini selalu mengikuti tuntunan agama, bahkan sejak sebelum menikah. Kami menikah dari proses ta'aruf. Suami saya hafiz Quran. Harta meski tidak banyak, tapi berusaha didapat dengan halal. Anak pun saya kirim ke pesantren. Tapi nggak tahu gimana anak perempuan saya satu-satunya ternyata hamil sebelum menikah saat kelas 2 SMA kemarin Ustadz. Saya dan suami selalu bertanya apa salah kami karena cobaan ini terlalu berat. Mohon nasihatnya agar kami lebih tabah. Dan apa yang harus kami lakukan terhadap anak, menikahinya segera atau menunggu dia lahiran. Ini ada yang berkaitan juga, jadi ada beberapa Ustadz yang bertanya serupa. Jika kita orang tua sudah berusaha dan anak masih lalai dan kurang patuh, apakah itu termasuk karena dosa
orang tua di masa lalunya. Dan terkait dengan yang tadi juga ada juga yang serupa menanyakan bagaimana nasab anak dari hasil perzinahan. Apakah ayah kandungnya bisa jadi wali? Nah, subhanallah jemaah. Iya. Kalau bicara orang tua yang dapat ujian anaknya, na'udzubillah berzina umpama. Kadangkala orang tua merasa kok bisa kita dikasih ujian seperti ini ya? Dosa apa kita ya? Kalau dia mengatakan itu karena dia merasa banyak dosanya nggak apa-apa. Tapi kalau merasa dia nggak pantas dapat musibah itu, maka ini bermasalah. Kita tuh punya banyak dosa. Dan di antara dosa yang paling besar, yang kadangkala kita lupa, ujub dengan ketaatan kita. Kita merasa udah baik. Di sini setan dapat menyesatkan manusia dari arah kita tidak menyadarinya. Kita ini orang baik, kita ini orang soleh. Kalau dikatakan prosesnya ta'aruf, semuanya sudah baik, ini itu. Anak punya suami hafidh Al-Quranul Karim. Bukankah kita tahu korek api neraka itu salah satunya orang yang hafal Al-Quranul Karim? Maka yang harus dilakukan orang tua adalah introspeksi diri. Mungkin kalau bicara yang Allah berikan kepada dia bisa jadi memang ujian murni, bukan kesalahan orang tua, bisa jadi ujian murni buat orang tuanya. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, anaknya kafir. Anaknya kafir Nabi Nuh. Itu murni ujian. Istrinya kafir. Nabi Lut juga seperti itu. Jadi bisa jadi ujian murni buat orang tuanya. Allah memang hendak menguji dia dengan ujian ini. Tapi kan kita nggak tahu. Yang harus dilakukan adalah introspeksi diri. Kalaupun dia dikatakan dia merasa sudah alim, sudah baik ya, tolong banyak-banyak istighfar. Mungkin ya, kita kurang ikhlas dalam beramal. Karena Nabi SAW pernah memperingatkan para sahabatnya bahwa yang paling beliau takutkan adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yang ini tidak menimpa pelaku dosa. Pelaku kemaksiatan biasanya nggak ditimpa hal ini. Ini menimpa siapa? Orang baik. Orang sudah soleh. Datang tuh iblis. Karena iblis kalau sudah ngelihat orang ini nggak bisa disesatkan dengan syahwat, ya udah gimana, mau dijak maksiat nggak bisa dia. Dia maunya melakukan ketaatan. Ya sekarang bagaimana didorong melakukan ketaatan, tapi di situ ada syahwat yang tersembunyi. Ingin dipuji, ingin disanjung, ya Allah ya. Makanya banyak-banyak berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dan aku memohon ampun kepadamu kalau aku nggak tahu. Makanya tetap orang tuanya berusaha untuk istighfar, bertobat kepada Allah SWT. Dilihat kembali amalan-amalan karena nanti ada penimbangan amal. Dicatat memang amalnya baik, tapi ditimbang ternyata amal tersebut nggak ada bobotnya. Karena di situ ada unsur riya atau yang lainnya. Maka nggak tahu apa yang terjadi, tapi yang jelas itu ujian dari Allah dan semoga ila jabalin ya'simuni minal ma, aku akan mendaki gunung yang menyelamatkan aku dari air. Subhanallah. Sudah sampai titik penghabisan tuh Nabi Nuh ngajak anaknya, tapi anaknya tetap. Itu ujian buat orang tuanya. Maka bersabarlah orang tua, introspeksi diri. Terus gimana dengan anak tersebut? Yang pertama, anak itu hendaklah dikuatkan keimanannya. Bagaimana dia merasa yang dia lakukan dosa. Karena ada orang-orang yang mengikuti syahwatnya dianggap biasa. Kalau nanti mau dikawinkan, ya udah kawin aja. Dia lupa dengan dosa tersebut. Padahal Allah nggak pernah lupa.
Allah catat hal itu sebagai perbuatan dosa. Maka minta anaknya untuk bertobat kepada Allah SWT. Dibimbing anaknya. Ada orang tua yang kemudian melakukan tindakan yang membuat anaknya kabur dari rumah, jangan sampai. Diselamatkan itu anak. Insya Allah masih bisa dia jadi orang baik. Bagaimana cerita seorang pelacur di masa Nabi alaihissalam, seorang wanita yang hamil dari zina, kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha, yang kalau pahala tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah cukup untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Mungkin ini juga jadi kebaikan buat orang tuanya, mengajak anaknya bertobat kepada Allah SWT. Kalau kemudian mau menikah, nggak ada masalah. Kalau sudah bertobat, dinikahkan kalau mereka mau menikah. Dikasih nasihat, bukan hanya untuk menutupi aib. Karena banyak di masyarakat terjadi pernikahan antara dua orang pezina, karena yang perempuan hamil sekedar untuk menutupi aib, bukan untuk bertobat kepada Allah SWT. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Maka kalau mereka bertobat, mau dinikahkan, nikahkan, gak ada masalah. Terus bagaimana dengan anak yang lahir dari hasil perzinaan? Apakah bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya? Di sini ada khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama berpendapat nggak bisa. Nasabnya ikut nasab ibunya. Karena memang itu anak hasil dari perzinaan. Yang jelas ibunya jelas, makanya nasabnya ikut ibunya, nggak ikut bapaknya. Sehingga sang bapak bukan mahram sama anak itu, kecuali sang bapak nikahi ibunya. Sehingga anak itu mahram bukan karena dia bapaknya, tapi anak itu mahram karena dia anak tirinya, anaknya istrinya. Jadi mahram dia. Anak tiri itu mahram buat bapaknya. Kemudian dia nggak dapat warisan dari bapaknya. Walinya siapa? Ya, hakim nanti menjadi wali buat dia. Ini pendapat yang pertama, pendapat kebanyakan para ulama. Ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya hadis Nabi SAW, al-waladu lil firash, anak itu ikut yang punya ranjang. Itu kalau perempuan itu memang punya ranjang, artinya punya suami. Jadi anak itu dinisbatkan kepada suaminya sebenarnya. Tapi kalau perempuan itu ternyata memang dia gadis, dia nggak berzina kecuali sama laki-laki ini, kemudian sang laki-laki ini bertobat dan dia mau mengakui itu sebagai anak dia, sebagian ulama berpendapat nggak masalah kalau memang dia meyakini itu anak dia. Walaupun pendapat yang pertama itu pendapat yang banyak diikuti oleh jumhur ulama, dan kayaknya di Indonesia juga menggunakan mazhab tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustadz. Berikutnya untuk yang bertanya langsung, Ukti. Saya mau nanya malah. Ya, silakan. Afwan Ustadz, saya mau tanya. Naam, tafadhali. Ini dengan Ibu Mary, silakan. Sebetulnya Pak Afwan Ustadz di luar topik sedikit, jadi saya dapat kiriman doa dari grup WA. Doa itu katanya doa Rasulullah Ummul Mukminin waktu usia 60 sampai 63 tahun. Itu selalu dibaca dalam ruku dan sujudnya, tidak pernah lewat, selalu. Jadi, doanya yang subhanakallahumma wa Allahumma gfirli. Nah itu alhamdulillah saya amalkan, tapi saya juga ingin lebih yakin bahwa itu betul. Jadi doa itu kalau dibaca oleh Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam jamaah. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita memang tatkala mendapatkan sebuah amalan, kita jangan serta-merta mengamalkannya sebelum kita memastikan kebenaran amalan tersebut. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Ini pentingnya ilmu.
Adapun berkaitan dengan pertanyaan tadi, apakah benar Rasulullah SAW ketika ruku, ketika sujud, beliau lebih sering membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli? Iya, jadi setelah turunnya firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ini berkaitan dengan ajalnya Nabi SAW. Kalau tadi dikatakan setelah umur 60 tahun, iya, 60 sampai 63 tadi pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Karena surat Idza jaa nasrullahi wal fath ini termasuk surat yang terakhir turun kepada Nabi SAW sebagai sebuah surat. Surat full yang turun kepada Nabi, Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan itu mungkin ketika umur Nabi sudah menjelang 63 tahun, bukan dari 60 tahun. Sudah menjelang 63 tahun. Di situ Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dengan memuji Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Kemudian Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika sujud dan ruku, beliau mengamalkan perintah Allah tadi dengan mengatakan Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Bertasbih, memuji Allah dan minta ampun. Jadi nggak ada masalah untuk membaca itu ketika ruku dan sujud, nggak nunggu umur 60 tahun. Jadi jangan nunggu umur 60 tahun karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan gitu loh. Sehingga amalkan sekarang dengan doa-doa sujud dan ruku yang lainnya. Kita baca itu subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita baca subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Bacaan-bacaan yang lainnya juga ikut dibaca. Hanya saja memang tadi itu Nabi membaca hal itu karena perintah Allah di surat An-Nasr tadi untuk memuji Allah, bertasbih kepadanya dan memohon ampun. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, berikut pertanyaan berikutnya dari Ukti Dian Sukma. Tafadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Izin bertanya Ustaz langsung saja ya. Naam, tafadhali. Anak saya perempuan kelas 6 SD. Dia bersekolah di sekolah yang masih mengajarkan menyanyi, musik, dan ada ikhtilatnya. Alhamdulillah dia sudah diterima di PPTQ Nurul Sunnah yang dipimpin oleh Ustadz Haris Budiatna. Nah, sementara ini dia sudah tidak mau atau tidak tertarik lagi untuk ikut Zoom di sekolahnya, terutama yang pelajaran yang umum. Dia hanya tertarik untuk les tahsin online dan setoran bacaan yang disuruh dari sekolahnya. Sehingga ini saya berpikir apakah ini jalannya dari Allah untuk menyelamatkan anak saya, sehingga dia harus mengundurkan diri dari sekolah tersebut dan mengejar ijazah SD lewat kejar paket saja. Bagaimana Ustadz, tolong nasihatnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah, kalau memang seperti yang disebutkan tadi, ini solusi alhamdulillah di negeri kita. Anak-anak yang tidak sekolah SD tetap mereka bisa dapat ijazah SD dengan kejar paket. Sehingga di waktu terakhir sekarang, mungkin tadi dikatakan kelas 6, di mana anak sudah nggak mau ngikutin pelajaran sekolahnya, dia kepingin belajar agamanya. Ana rasa ini menjadi petunjuk dari Allah buat ibu dan anaknya. Karena ada anak yang maksa minta sekolah seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah, sang anak ini udah nggak mau. Cuma ibu perlu tekankan kepada anak tersebut untuk mempelajari ilmu-ilmu umum yang diperlukan. Karena sebenarnya di pelajaran SD ini ada
mata pelajaran yang penting, ada mata pelajaran yang hanya menghabiskan waktu. Yang mungkin kalau anak-anak tidak tahu, itu tidak membahayakan mereka. Kalau anak-anak tahu, malah membahayakan mereka. Ada ilmu-ilmu yang seperti itu. Maka kalau tadi sang anak memang menerima hal itu, alhamdulillah ibu nggak usah capek-capek. Tinggal fokus bagaimana anak itu kejar paket sekarang. Kalau memang bisa dikejar sekarang, anak itu kejar paket, kemudian tetap ditanamkan kepada anak pelajaran-pelajaran yang penting. Seperti matematika, IPA ya. Ada pelajaran-pelajaran yang memang dia perlukan untuk kehidupan ini. Karena terkadang ada anak-anak yang sekolah agama, kemudian nggak mau peduli sama matematika. Enggak, matematika itu diperlukan dalam kehidupan kita. Dunia dan urusan akhirat. Maka insya Allah semoga itu jadi petunjuk dari Allah buat orang tuanya dan buat anaknya. Apalagi anaknya sudah diterima untuk sekolah lanjutan nantinya ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Kebetulan ini ada pertanyaan juga yang memang bisa terkait dengan pertanyaan dari Ukti yang sebelumnya. Jadi di sini ada yang bertanya, apakah memang harus mengirimkan, maksudnya memang mengirimkan anak ke pesantren. Di sini Ukti yang bertanya, dia memilih untuk menjaga anaknya dari pengawasan sendiri, jadi tetap sekolah negeri atau homeschooling, tapi dia mengundang guru setiap hari untuk belajar agama dan menghafal Quran tiap hari. Jadi apakah itu lebih baik ataukah memang sebaiknya dikirimkan ke pesantren, Ustaz? Masya Allah jemaah. Ya alhamdulillah, pertanyaan kayak gini ini menggugah hati ana untuk mengingat sebuah program yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama, nggak harus dikirim ke pesantren. Sekali lagi, tidak harus anak itu dikirim ke pesantren. Di Madinah itu jarang pesantren. Jarang sekali, kalaupun ada 1-2 mungkin pesantren. Terus bagaimana anak-anak di sana terjaga? Anak-anak hafal Al-Quran Karim. Hafal Al-Quran di musola sebelah rumahnya. Di musola. Bukan di pesantren. Sebelum lulus SD dia sudah hafal Al-Quran Karim. Kenapa? Karena lingkungannya mendukung. Maka kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung. Sehingga harapan ana buat semua yang hadir ya hari ini. Ana punya cita-cita yang ana akan sampaikan sekarang yang mungkin ana tidak bisa merasakannya. Tapi semoga ke depan anak-anak kita merasakan. Ana ingin ada sekolah-sekolah umum. SD, SMP, SMA, kuliah. Tapi yang sesuai dengan sunnah umum. SD khusus laki-laki. SD khusus perempuan. SMP khusus perempuan. SMA khusus perempuan. Umum sudah. Tapi khusus perempuan dan di situ ada materi agamanya. Karena memang kita memerlukan juga ilmu umum ini. Kita perlu dokter-dokter muslimah. Kita perlu perawat-perawat muslimah. Ada banyak yang dibutuhkan dari para wanita ini. Yang laki-laki juga seperti itu. Nggak harus mereka kumpul ketika belajar umum ya. Kita belajar umum. Mereka bukan di pesantren, dia pulang ke rumahnya. Sekolahnya. Dan kalau itu ada di setiap kota, Masya Allah. Karena pernah sampaikan mungkin di sini bagaimana ada sekolah Kanisius itu yang ada di Jakarta. Sekolahnya Katolik umum, bukan sekolah agama. Dari SD, SMP, SMA. Khusus laki-laki, nggak ada perempuannya. Jadi kalau seperti ini sekolahnya, SD, SMP, SMA-nya yang perempuan khusus perempuan, yang laki khusus laki-laki, Masya Allah, nggak perlu pesantren lagi anak-anak. Kondisinya sudah mendukung gitu loh. Kemudian nanti perguruan tinggi, harapan ana juga. Ada perguruan tinggi yang sesuai dengan syariat. Perguruan tinggi umum ya. Belajar fisika, kimia, ya sudah seperti UI gitu. Tapi memang nanti mungkin dibikin yang swasta tentunya. Yang seperti UI, di situ ada semua fakultas. Tapi yang laki-laki, kalau mungkin muridnya nggak banyak, jadi bisa dipisah laki sama perempuan nanti di ruang kelas. Gurunya juga bisa disesuaikan
Pokoknya sesuai dengan koridor syariat. Jadi nggak harus ke pesantren. Sehingga kalau tadi ibu itu bertanya, apakah harus ke pesantren? Enggak. Kalau ternyata dia alhamdulillah di rumah dia bisa mendidik anak dengan baik. Bisa bayangin ya, Imam Syafi'i itu hafal Quran umur 7 atau 9 tahun bukan dari pesantren. Ya udah dari masjid yang ada di sekitarnya dan dari ibunya yang senantiasa menjaga beliau. Jadi insya Allah dengan homeschooling ini mudah-mudahan nanti bisa diadakan di setiap negeri musola-musola yang mencetak para hafid Al-Quran tanpa mereka ke pesantren. Tapi di kampung mereka sendiri. Tapi tentunya perlu dukungan dari semuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Insyaallah tercapai Ustadz. Ada di Indonesia seperti itu Ustadz ya. Amin. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz, karena kecelakaan maka rahim saya harus dioperasi dan tidak lagi berfungsi baik. Saya dan suami sedih karena berarti hampir pasti tidak bisa mendapatkan anak. Sedangkan saya berharap mendapatkan ibadah dari membesarkan anak dan didoakan anak. Apakah ada ini sebagai pengganti Ustadz? Ini ada beberapa pertanyaan serupa juga Ustadz. Ustadz, saya berniat untuk mengadopsi anak. Namun suami mengatakan ragu karena hukumnya dirasa tidak terlalu jelas dalam Islam dan memilih hanya turut berkontribusi membiayai pesantren anak yatim tanpa mengambilnya sebagai anak. Ya, ini beberapa sama sih Ustadz. Masya Allah. Jadi apakah ada juga Ustadz yang terakhir mungkin, apakah kami berdosa jika tidak berusaha, pertanyaan dari ukti yang lain Ustadz, apakah kami berdosa Ustadz jika tidak berusaha mencari penyebab kenapa belum memiliki keturunan? Mohon nasihatnya Ustadz, kadang anak takut termasuk golongan yang tidak mau berusaha. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah jamaah, berkaitan dengan yang tidak punya anak. Seperti tadi ukhti yang kasih ujian sama Allah SWT, rahimnya diangkat. Sehingga ya udah, dia harus ridha dengan kondisinya dan tidak punya anak. Amalan apa? Agar dia bisa tetap mendidik anak. Punya anak, punya pahala. Seperti orang yang punya anak yang akan didoakan selalu sama anaknya ketika meninggal dunia. Ada banyak cara. Yang pertama, biarkan suamimu menikah lagi. Ketika suamimu menikah lagi, nanti punya anak di sana, dia ngomong. Nah, biar istri pertama yang merawat, nanti istri kedua juga merawat anak-anak yang lain. Jadi mereka berbagi merawat anak. Ini menjadi solusi juga buat tadi yang tidak mau mengadopsi anak. Yang dia ambil adalah, bukan dia ambil ya, anak suaminya. Jadi anak itu anak suaminya, mahram sama nasabnya ke suaminya juga. Tapi anak istri dia yang lainnya. Seperti yang terjadi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Sarah ya, ketika kesian dia melihat Nabi Ibrahim yang gak berhenti karena keturunan. Rabbi habli minas shalihin. Sarah tahu, dia juga tahu sudah tua renta. Maka dia memberikan kepada Nabi Ibrahim budaknya Sarah. Hajar itu miliknya Sarah. Diberikan, Faton kau nikahin dia. Ini menjadi solusi dan jadi amal kebajikan, subhanallah. Betapa besarnya pahala perempuan ini. Ketika sang suami punya anak dari istri itu, kemudian anaknya itu mendoakan, ini ada peran istri pertamanya yang membuka peluang itu. Karena kadang-kadang ada suami yang dia mau kawin lagi takut ribut ini itu, sedangkan dia sayang sama istri pertamanya, dia nggak ingin nikah lagi. Kalau akhirnya nanti harus berpisah sama istri pertama, kadang ada perempuan-perempuan yang nggak siap seperti itu. Maka ngerasa itu menjadi solusi. Dan bisa jadi dengan tadi ya memberi beasiswa, jadi orang tua asuh. Jadi orang tua asuh buat anak-anak yang mungkin tidak mampu, sehingga anak-anak itu sekolahnya dibiayai semuanya, dan mudah-mudahan si ibu ini yang nggak punya anak dapat pahala di sana. Dan bisa jadi juga ibunya jadi guru ngaji.
Nih istrinya belajar ngaji, aku mau jadi guru ngaji. Kalau aku nggak dapat waladin soleh yad'ulahu, tapi aku bisa punya anak-anak asuh, anak-anak yang aku ajarin ilmu. Yang ilmunya itu akan terus ngalir kepada aku pahalanya. Karena ngajarin ngaji anak-anak tersebut. Jadi ada banyak peluang sebenarnya untuk hal itu. Bicara adopsi anak. Dalam Islam itu yang tidak boleh mengadopsi anak itu, mengambil anak, dinasabkan kepada yang ngambil itu anak. Itu nggak boleh. Itu dibatalkan dulu di masa Nabi SAW sebelum turunnya surat Al-Ahzab. Itu boleh. Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Tapi di kota Mekah dikenal Zaid bin Muhammad SAW. Ada juga Salim. Salim ini anaknya diangkat anak oleh Abu Hudzaifah. Namanya Salim bin Abi Hudzaifah. Setelah itu nggak boleh lagi. Yang ada dipanggil dengan nama bapak aslinya kalau ketahuan. Tapi ada yang nggak ketahuan bapak aslinya. Ya udah, dianggap sebagai maula, sekutunya atau ya kerabat orang dekatnya, tapi bukan anak. Maka ngerasa itu menjadi solusi kalau mau ngambil anak, ambil anak itu, tapi tidak dinasabkan kepada yang ngambil anak. Kemudian agar jadi mahram. Kalau anak itu anak perempuan, bagaimana supaya jadi mahram sama suami? Maka bagaimana anak itu menyusu, nih tadi kita bicara menyusui ya, menyusu kepada saudarinya suami. Mungkin kakaknya suami, mungkin adiknya suami yang menyusui, biar nyusu. 5 kali susuan, akhirnya dia jadi keponakannya suami. Kalau sama istri kan udah aman karena dia anak perempuan. Kalau dia anak laki-laki, bagaimana supaya mahram sama istrinya kepada perempuan ini? Maka disusukan kepada keluarganya si perempuan, kakak adiknya perempuan ini yang masih menyusui, siapalah yang punya hubungan supaya dia jadi keponakannya nantinya, keponakan susu. Jadi mahram lagi. Itu menjadi solusi untuk anak-anak yang diangkat. Adapun berkaitan dengan tadi ada perempuan yang terakhir ya, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir ya, karena kita mau masuk waktu asar, berkaitan dengan yang tidak mau berusaha mengetahui kenapa dia nggak punya anak. Yang pertama, engkau kepingin punya anak nggak dulu? Kalau engkau ingin, yang pertama engkau akan berdoa, memohon kepada Allah agar dikasih anak, berusaha. Kemudian kalau bicara usaha, engkau nggak mau usaha, seharusnya kalau engkau ingin usaha, ada usaha untuk itu. Dan Allah akan menilai usaha dia ini sebagai sebuah amal soleh karena dia ingin punya anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang soleh. Dia punya niat bagaimana memperbanyak umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka niat baik inilah yang mengantarkan dia untuk berusaha. Ada orang yang gak mau berusaha, udahlah aku nerima seperti. Bukan masalahnya menerima. Tapi bukankah Nabi alaihi salatu wassalam ketika melihat ada seorang sahabat mau menikahin wanita yang mandul, kata Nabi, jangan. Nikahilah wanita yang subur, yang penyayang. Karena aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Maka buat perempuan ini, apa engkau gak ingin Nabi bangga? Engkau menyumbangkan 10 dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi seorang wanita ini ketika dia, ada perempuan yang malas hamil juga jamaah. Aduh capek Ustaz, udah 3, udah 4 anaknya. Subhanallah, anak ingat di Bondoso nih, ada seorang Ustaz punya anak 28 dari satu istri. Bayangkan jamaah. Masya Allah. Bagaimana dia menyumbang di umatnya Nabi yang banyak ini 28 dari fulan. Apa engkau gak ingin juga menyumbangkan dari umat Nabi SAW? Ketika kita nanti berjumpa sama Nabi SAW, Nabi membanggakan jumlahnya yang banyak dari umatnya dan salah satu yang terbanyak sumbangan dari dirimu. Maka niatkan lillahi ta'ala. Jadi bukan sekedar sebagai perhiasan dunia, bukan, tapi sebagai aset akhirat dan aset buat umatnya Rasul SAW. Barakallahu fikum, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa diangkat
mudah-mudahan bisa ditanyakan pada kesempatan yang akan datang atau ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Ana kembalikan kepada pembawa acara. Jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustadz. Terima kasih untuk waktu dan ilmu yang telah diberikan pada kami. Insya Allah kami bisa memetik ibroh dari kajian hari ini dan doakan kami untuk selalu istiqomah menuntut ilmu. Amin. Dan akhwat di Zoom, demikian kajian sisa rutin bulan ini untuk Ustadz Syafiq Basalama.